pembahasan-pembahasan oleh Al-Hikam nika. Gitu. Sabaru-baru niki. Ukhruj min awsafi basariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakunu linida'il haq mujiban wa min hadratillah qariban. Sugul kelengan sifat kemanusiaanmu, sifat-sifat kemanusiaanmu yang rendah dan hina, yang menyalahi kehambaanmu. Ini munafidin li'ubudiyatika, yang menyalahi kehambaanmu. Jadi lemun ita merasa diri ita ni kuat, gagah, sugih, mampu, maka itu yang disebut menyalahi kehambaan kita. Sementara yang kuat, yang gagah, yang sempurna, yang perkasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun masih deman anggap adi lemah, hina, fakir, yang menyalahi sifat kehambaanmu, maka dek man tahu rapat ojok desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun tuah sugul dengan sifat kemanusiaan kita yang menyalahi dari sifat kehambaan kita, maka yang akan kita dapatkan adalah litakunu linida'il haq mujiban. Ade esa becat, ade esa eru entan etau jawab panggilan desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadratillah qariban. Muyetun tahu rapat beke desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Aniki. Jadi saya sama siara sifat ujub, riya, takabur itu menyalahi sifat kehambaannya. Maka denge tahu becat-becat, terima jawab panggilan desida Allah, dan denge ini rapat ojok desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tembe dia masih keakuan nika masih arak. Niki. Iya ampun. Kembali ojok bahasan Abu Yazid Al-Bustami bahwa pintu untuk sampai kepada Allah adalah pintu kehinaan. Niki. Itulah sifat kehambaan kita, yaitu hina, lemah, tidak berdaya, kotor. Niki. Nah, setelah nikah, setelah kita sugul dengan sifat-sifat yang menyalahi kehambaan kita, maka tersuruh temalik kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan. Maka senantiasalah engkau bersandar kepada sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Niki. Mana dia sifat rububiyahnya Allah? Yaitu tadi. Dia yang kudrah, dia yang iradah, dia yang ilmun, dia yang hayat. Kalau dia yang berkuasa, kalau dia yang berkehendak, kalau dia yang berilmu, kalau dia yang maha hidup, maka diri Anda menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ampun tersuruh. Wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Dan terhadap sifat-sifat dirimu, sifat-sifat kehambaanmu, tunjukkanlah. Sugulan sifat kehambaan sambil sabar sa-ibtiqar ilallah, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kehambaan sampai sifat yang di situ la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah,
Dining wah marak nika, nah niki tambahan. Tahakkuk bi awsafika yumidduka bi awsafihi. Lamun wah tunjukan sifat-sifat dirin esak kurang, maka tahakkuk, maka yumidduka bi awsafihi, maka engkau akan disempurnakan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun tuah nyatain sifat tesak serba kurang, serba lemah, serba hina, serba nabi, maka Allah akan menyempurnakan diri kita dengan sifat kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kisah pertama, dia mau ni kisah. Sa kedua, tahakkuk bizullika yumidduka bi'izzatihi. Nyatakan, perlihatkan, tunjukkan dirimu yang hina, maka Allah akan menyempurnakan dengan bi'izzatihi, dengan kemuliaannya. Nah, niki. Jadi hakikat lamun tuah ita rendah, Allah di hadapan Allah kita tinggi. Tapi kalau kita meninggikan diri, maka di hadapan Allah kita rendah. Lamun terus tinggian di dalam segala hal, ingat. Lamun wah tinggi tahu enteri. Lagu lamun wah rendah tahu marantang sa tokol ni kimbe telai teri terus dia mendatang buyut. Gempa. Ndek narah. Kenapa? Karena kita sudah dimuliakan, dikuatkan dengan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa berikut, tahakkuk bi'izzika yumidduka biqudratihi. Tunjukkan kekuranganmu, maka Allah akan menyempurnakanmu dengan kekuasaannya. Itu ngakun kalau disida Allah kurang, maka Allah akan menyempurnakan kita dengan kekuasaan. Tahakkuk bidha'fika yumidduka bihaulihi wa quwwatihi. Tunjukkan sifat lemahmu. Dhaif, lemah, maka engkau akan dikuatkan oleh kekuatan desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki. Nah, jadi sila pintu masuk dekat kepada Allah itu adalah pintu kehinaan. Kalaupun engkau bisa taat, itu lantaran desida Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lihatlah anugerah-anugerah Allah, nikmat-nikmat Allah. Jangan engkau lihat amalmu. Nah, niki ciri seorang hamba itu. Kalaupun ia taat, maka yang harus engkau lihat adalah banyaknya karunia nikmat-nikmat Allah. Dendek kita amal lenu. Kalaupun engkau berdosa, maka cepat-cepatlah untuk bertaubat. Nah, niki. Jadi selalu munculkan sifat-sifat kehambaan kita, terutama sifat kehambaan yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun dia menu, dia tini nyampe ujung desida Allah. Karena kembe selalu merasa ngaku-ngaku. Ya ampuk tangatur marasa tuik ngadalah
puncak tertinggi dari perjalanan ruhani di dalam tasawuf itu adalah sirnanya keakuan diri kita. Yang muncul di situ adalah la haula wala quwata illa billah. Yang muncul di situ adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, niki. Maka tersebutan oleh Al-Quran sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala sering terdengar niki oleh khutbah Jumat. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya engkau mendapatkan kemenangan. Jadi syarat itu jadi hamba sak tenang, hamba sak merdeka, hamba sak nyaman, hamba sak tentram itu adalah takwa. Malik sak lain, ittaqullah la'allakum turhamun. Bertakwa ke ujung desida Allah, ade esak mendapatkan rahmat. Amin. Jadi syaratnya adalah takwa. Lagu dende senang karena ketaatanmu. Yang di situ engkau merasa engkau yang mampu berbuat, bukan. Tapi senanglah karena ketaatanmu itu adalah pemberian atau anugerah dari desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lamun marak nika wantan posisian di hina, lemah, fakir, hina, kotor di hadapan Allah, maka Allah lah yang akan menyempurnakan kita dengan sifat-sifatnya yang kamal. Nah, niki ayo angkat jauh silang nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita sehingga kita tentu menjadi hamba yang bertakwa. Al-Fatihah. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.